Baik teman-teman, selanjutnya yaitu proses belajar dan mengajar. Nah, proses belajar dan mengajar ini merupakan sebuah interaksi yang seringkali dilakukan oleh manusia yang satu dengan yang lainnya ya. Nah, dari yang tadi ini di dalam kehidupan sehari-hari bahwa sudah banyak guru-guru yang melakukan proses mengajar. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu proses belajar dan mengajar. Nah, proses belajar dan mengajar ini merupakan sebuah interaksi yang sering kali dilakukan oleh manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Nah, ini tuh seringkali dilaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Agar apa? Agar sebuah proses belajar dikatakan mampu berjalan secara optimal. Nah, maka dari itu perlu sebuah alat atau bahan yang dapat memudahkan siswa memahami materi yang diajar. Selanjutnya yaitu proses belajar ini bukanlah sebuah interaksi di mana hanya guru saja yang berperan dan siswanya itu tidak berperan, melainkan interaksi yang terjadi antara dua. Apabila guru mampu memberikan pemahaman mengenai materi, maka siswa juga harus memberikan feedback. Nah, jadi oleh karena itu apabila seorang guru ingin mendapatkan feedback yang baik dari siswanya, maka seorang guru ini harus mampu menyajikan materi menggunakan sebuah media yang membantu pemahaman siswa. Nah, agar apa? Agar siswa ini lebih baik pada kesempatan kali ini, lebih baik lagi belajar kali ini, maka dari itu kita harus mempunyai yang namanya media pembelajaran. Nah, teman-teman sudah memasuki selanjutnya yaitu pengertian dari media pembelajaran. Nah, media ini sudah nggak asing teman-teman. Kata media ini berasal dari bahasa Latin, yaitu merupakan bentuk jama dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Nah, media pembelajaran ini merupakan bagian dari sumber belajar yang merupakan kombinasi antara perangkat lunak, bahan belajar, ataupun perangkat keras, yaitu alat belajar. Nah, pengertian tentang media pembelajaran akan didefinisikan secara profesional. Dalam bab ini ada beberapa definisi tentang media pembelajaran. Yang pertama yaitu adalah Smadino. Nah, Smadino ini yaitu media berasal dari bahasa Latin dalam bentuk tunggal berasal dari kata medium. Selanjutnya AECT. AECT yaitu Association for Education, Communication and Technology. Nah, ini tuh mendefinisikan bahwa media pembelajaran yaitu sebagai segala bentuk dan aturan yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan ataupun informasi. Selanjutnya yaitu melalui Sadiman, menyatakan bahwa media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Nah, apapun batasannya yang diberikan, ada persamaan di antara batasan tersebut, yaitu bahwa media adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim kepada penerimanya, sehingga dapat merangsang ke pikiran, perasaan, dan juga perhatian dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah sebuah bahan atau alat-alat yang digunakan seorang guru untuk menyampaikan ataupun untuk menyampaikan materi pembelajaran agar siswa ini lebih mudah memahami dan mengerti tentang pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini ada fungsi media pembelajaran. Nah,
fungsi media pembelajaran ini yang akan disampaikan oleh teman saya, Kak Rosita. Kepada Kak Rosita, saya persilahkan. Thank you. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Saya Rosita akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu fungsi media pembelajaran ilmu pendidikan sosial. Sebagai alat komunikasi, media pembelajaran memiliki fungsi yang luas. Di antaranya yang pertama ada fungsi edukatif, yang kedua fungsi sosial media komunikasi, yang ketiga fungsi ekonomis media komunikasi, dan yang keempat fungsi politis media komunikasi, dan yang kelima yang terakhir yaitu fungsi seni dan budaya media komunikasi. Pemanfaatan media pengajaran ini pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan efisien dan efektivitas pengajaran. Dengan bantuan media, siswa diharapkan menggunakan sebanyak mungkin alat inderanya untuk mengamati, mendengar, merasakan, meresapi, menghayati, dan pada akhirnya memiliki sejumlah pengetahuan, sikap, keterampilan sebagai hasil belajar mereka. Selanjutnya beberapa peranan media dalam pembelajaran, yaitu ada yang pertama memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dari hasil belajar. Yang kedua ada meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, seperti interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, dan juga kemungkinan siswa ini untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Terus yang terakhir juga ada mengatasi keterbatasan indera dari ruang, juga dari waktu. Selain itu juga ada dua fungsi utama media pembelajaran ini yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu fungsi yang pertama media ini adalah sebagai alat bantu pembelajaran, dan fungsi yang kedua ini sebagai media sumber belajar. Kedua fungsi utama ini dapat ditelaah dalam ulasan, yaitu yang pertama media pembelajaran itu sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Terus yang kedua juga ada media pembelajaran sebagai sumber belajar. Maksud di sini adalah kita menelaah media sebagai sumber belajar. Jadi sumber belajar ini adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat bahan pembelajaran untuk belajar peserta didik tersebut berasal. Menurut Levy dan Les, itu karena media pembelajaran ini khususnya media visual memiliki 4 fungsi. Yang pertama itu ada fungsi atensi, yang kedua fungsi efektif, yang ketiga fungsi kognitif, dan yang terakhir fungsi kompensionis. Jadi pada kesimpulan ini dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran ini dapat dikatakan sebagai sumber belajar, karena sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat diajarkan kepada anak didik dan dapat merubah sifat dan karakteristik anak didik menjadi yang lebih baik. Jadi media pembelajaran adalah salah satu macam dari sumber belajar yang dapat digunakan ketika proses pembelajaran. Terima kasih, saya serahkan kepada moderator. Nah, kesimpulannya, kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Dan fungsi media dalam pembelajaran yaitu sebagai alat bantu atau alat peraga yang dapat memudahkan pendidik dalam mengajar serta dapat digunakan oleh seorang guru atau pendidik dalam pembelajaran agar peserta didik dengan mudah memahami materi ajar yang diajarkan oleh pendidik. Jenis-jenis media pembelajaran yaitu pertama media visual, yaitu media pembelajaran atau alat peraga yang digunakan dalam proses belajar yang dinikmati melalui indera penglihat yaitu mata secara langsung, contohnya foto, gambar, lukisan, poster, dan lain sebagainya. Kedua, media audio adalah media pembelajaran atau alat peraga yang digunakan dalam proses belajar yang dilakukan melalui indera pendengar, yaitu telinga. Contohnya, musik, radio, lagu, dan sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu media audiovisual, yaitu media pembelajaran atau alat peraga yang digunakan dalam proses belajar yang dilakukan melalui indera penglihatan dan pendengaran secara bersamaan. Dampak dari penggunaan media belajar menimbulkan dampak yang positif sehingga sangat baik untuk dikembangkan dan dalam kegiatan belajar mengajar. Media belajar dapat mempermudah peserta didik untuk memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru, dan dengan adanya media belajar dapat mempercepat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan, atau bisa juga disebut efisien dan efektif.